kali ini kita akan membahas tentang tugasku sebagai citra Allah. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami masih dapat berkumpul di tempat ini. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami, supaya kami dapat memahami tugas kami sebagai citra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah adik-adik, pada materi kita yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang Aku Citra Allah yang unik. Nah, salah satu poin penting yang harus kita pelajari pada materi ini adalah bahwa manusia itu citra Allah. Kita adalah gambar yang serupa dengan Allah. Nah, dari mana kita bisa mengetahui bahwa kita secitra dengan Allah? Hal itu bisa kita ketahui karena Allah menciptakan kita secara istimewa. Keistimewaan itu tampak pada keunikan kita masing-masing yang ada dalam diri kita. Sebagai citra Allah juga, kita memiliki tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai manusia. Dan itulah yang akan kita bahas pada materi kita hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai citra Allah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang Aku Citra Allah yang unik. Tadi kita sudah membahas sekilas yaitu tentang citra Allah. Citra Allah tadi kita katakan bahwa serupa dan segambar dengan Allah. Yang dimaksud dengan segambar dan serupa ialah kualitas hidup yang sama, yang relatif tetap yang dimiliki manusia, yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Manusia bisa mengenal dirinya sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan ia dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah. Manusia juga merupakan ciptaan yang unik, karena mereka berbeda dari yang lain, tidak ada satupun yang sama, khas, khusus, bukan fotokopi, dan istimewa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pandangan Kristiani tentang tugas manusia sebagai citra Allah. Kita bisa melihat pada Kejadian bab 1 ayat 26-28 dikatakan hal demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pada ayat 27 dikatakan hal demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Pada ayat 28 dikatakan hal demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Adik, jadi kita akan memahami apa sih sebenarnya maksud dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-28. Maksud dari kitab itu adalah manusia diciptakan untuk berhubungan dengan ciptaan yang lain dan juga kepada sesama manusia, di mana Allah menghendaki manusia beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Allah menciptakan manusia untuk memenuhi rencananya dan seluruh makhluk ciptaannya, memuliakan Dia.
Allah menciptakan manusia supaya manusia berkuasa atas ciptaan-ciptaan lainnya. Berkuasa di sini artinya manusialah yang sanggup, mampu dan kuat dan berwenang dalam mengusahakan dan memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan. Kuasa yang diberikan Allah itu sifatnya terbatas. Manusia tidak dapat menjalankan tugasnya melebihi kekuasaan dan batasan yang diberikan oleh Allah. Jadi, Allah menyerahkan bumi dan segala isinya kepada manusia untuk dikuasai. Kata kuasai seringkali disalahartikan oleh manusia, sehingga manusia seringkali juga salah dalam menjalankan tugasnya. Dikuasai artinya dijaga, dipelihara, dirawat, dilestarikan, dan diperlakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi dalam kenyataannya, kita bisa melihat bahwa banyak hal yang sudah dirusak oleh manusia, bahkan sampai kepada puncak kepunahan. Ada banyak sekali tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan yang mencerminkan diri kita sebagai citra Allah. Pertama, bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Manusia hendaknya mampu untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, saling mengasihi sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap ciptaan Tuhan, seperti tumbuhan, binatang, dan segala isi bumi. Yang keempat, menjaga keseluruhan ciptaan Tuhan berarti menjaga keutuhan bumi dan menjaga keberlangsungan ekosistem di bumi. Lalu yang kelima, manusia sangat bergantung pada ciptaan Tuhan yang lain, seperti tumbuhan, binatang, dan segala isi di bumi. Adik-adik, sekarang kita memasuki apa sih sebenarnya akibat kerusakan alam yang diakibatkan oleh manusia tersebut. Faktor utama kerusakan lingkungan karena adanya sikap egois dan keserakahan manusia yang tidak peduli terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Yang bisa kita lihat, lingkungan alam kita semakin rusak karena adanya tambang, hutan ditebang, binatang diburu, sehingga menimbulkan ekosistem bumi menjadi punah. Maka sebagai citra Allah, kita harus mampu untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga ciptaan Allah di bumi. Pada materi kita kali ini, kita diajak untuk mampu menjalankan tanggung jawab kita sebagai citra Allah. Kita harus mampu menjaga seluruh ciptaan Allah yang ada di bumi dan menjaga seluruh hasil karya yang telah diciptakan oleh Tuhan. Jadi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami telah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Kiranya bantulah kami untuk selalu setia dalam menjalankan tugas kami sebagai citra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah adik-adik, terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Dadah!